sampaikan kamu pahami dan terima dengan baik. Untuk itu Bapak minta perwakilan kelas 8 untuk memimpin membaca doa. Silakan Nathan Mikael. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nathan. Oke, judulnya sistem perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi tumbuhan ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik memahami perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui proses penyerbukan. Yang kedua, peserta didik memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui tunas, umbi, stolon, rizoma, spora, pencangkok, stek, okulasi, dan mengenten. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yaitu reproduksi secara vegetatif atau tak kawin, kemudian reproduksi secara generatif kawin. Dalam reproduksi vegetatif pada tumbuhan dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami terjadi secara alamiah, kemudian vegetatif buatan terjadi karena campur tangan manusia. Reproduksi tumbuhan ya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan alami ini pertama ini spora. Ini reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau biasa disebut sporofil pada permukaan bawah daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun atau di tepi daun. Kemudian fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. Kemudian tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau liar. Ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah, dafodil ya, seperti di gambar ini. Kemudian umbi batang. Nah, ini sering kamu lihat nih. Ya, singkong ya. Adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, ya, singkong, ya. Kemudian rizoma.
adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antaruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingerberaceae, kemudian bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Yang dicontohkan ini biasanya untuk obat-obatan ya, untuk rizoma itu. Jahe, kunyit, lengkoas nih, rizoma ya termasuknya. Kemudian stolon atau geragi ini yang nempel di permukaan tanah ya. Kita lihat pada rumput-rumputan liar, stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas liar yang kelak akan menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya pegagan atau Centella asiatic dan stroberi Fragaria vesca, sedangkan yang menjalar di bawah tanah, misalnya rumput teki atau Cyprus rotundus ya bahasa geologisnya. Kemudian stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang. Jadi batangnya kamu potong, kemudian kamu tancapkan ya nih. Terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman Hibiscus tiliaceus atau waru dan Saccharum officinarum atau biasa disebut tebu ya. Kemudian mencangkok, ini biasanya sering dilakukan oleh orang tuamu yang punya tanaman di rumah ya. Ini cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut atau sabut atau plastik seperti ini ya. Setelah akar tumbuh, batang dipotong, kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Kemudian mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, ini okulasi ya. Ini okulasi. Okulasi ini pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Kemudian merunduk. Nih ya. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Ini seperti ilustrasi ini ya. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar, setelah perakaran kuat lalu batang dipotong dan dipisahkan dari induknya. Kemudian reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi secara generatif, cara perkembangbiakan tumbuhan yang biasa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali oleh perburuan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Ini ya. Ini contohnya pada bunga ya. Ini ada mahkota. Ini namanya kepala sari, ini benang sari, ini namanya kepala putik, ini tangkai putik, yang ini namanya bakal biji, ini tangkai bunga, ini dasar bunga, dan ini kelopak ya. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gimnospermae. Gimnospermae itu berbiji terbuka ya.
Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantara, antara lain angin, air, hewan, dan manusia. Nih ya. Ini penyerbukan asal serbuk sari, ini otogami, penyerbukan sendiri dari satu bunga yang sama, kemudian getonogami, penyerbukan tetangga dari bunga lain dalam satu pohon, kemudian alogami, penyerbukan silang dari bunga lain yang masih satu spesies, kemudian bastar dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Ini yang pertama angin atau anemogami ya, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Sesampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya secara anemogami sebagai berikut. Bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga, kemudian bunganya tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai panjang dan berjumpai di luar bunga, kemudian putik melekat di tengah. Serbuk sari sangat banyak, kecil seperti bubuk kering, kemudian ringan dan permukaannya halus. Kemudian struktur bunga sederhana, kemudian putik berbentuk spiral atau pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar untuk memudahkan menangkap serbuk sari. Kemudian anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan. Kemudian hidrogami, artinya sampai serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami lazim terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla, enceng gondok, dan teratai. Kemudian entomogami. Ini pasti serangga ya. Penyerbukan dengan perantara serangga. Entomogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya antara lain kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Ini saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel pada serbuk sari, nih ya. Dan jika serangga beralih ke bunga lain atau menyentuh kepala putik tersebut, sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri bunga yang diserbuki oleh serangga, sama mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu, benang sari di dalam bunga, kemudian antera atau kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya, kemudian serbuk sari hanya sedikit, besar seperti tepung, berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya berukir. Kemudian putiknya lengket dan kecil. Kemudian struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Kemudian bunganya berbau harum. Nih, ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung ya, seperti pada gambar ini ya. Nih. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Selain itu, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya bunga yang diserbuki oleh burung kolibri yang memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri ini menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Ini ya, contohnya burung kolibri ya. Kemudian kripterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar pada malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Kemudian malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Dan antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek.
Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas baru, ya. Dan dalam membahas pembuahan pada Gymnospermae diambil contoh Pinus mercusi ini seperti gambar ya. Pada tumbuhan berduri jarum atau konifer, misalnya pinus, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan dan megaspora atau gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikroskopil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil konus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora atau serbuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora atau serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Ini proses penyerbukan pada tanaman berbiji terbuka ya, atau Gymnospermae. Serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau ruang serbuk. Di dalam ruang serbuk, serbuk sari kemudian tumbuh membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari mulai menembus nucleus, kemudian pembuahan terjadi kira-kira 1 tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucleus melakukan meiosis atau pembelahan menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspor yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 arkegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Saat pembuahan, bulu serbuk sari bergerak ke ruang sarkegonium, bersamaan dengan itu sel generatif membelah menjadi 2. Yang satu disebut dislokator atau sel dinding, dan yang lain disebut sel spermatogen. Sel spermatogen kemudian membelah menjadi 2 spermatozoid yang bentuknya menjadi seperti rumah siput dengan rambut getar yang tersusun dalam satu spiral. Nah, ini sesampainya di ruang arkegonium, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang arkegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang ya. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot sebagai calon embrio. Semua sel telur dalam arkegonium mungkin dibuahi, tetapi hanya 1 zigot yang berkembang menjadi embrio. Embrio pinus mengandung akar rudimen atau belum sempurna dan beberapa daun-daun embrio yang disebut kotiledon. Pembuahan pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi 1 kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dengan sel telur. Nah, ini contoh pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae itu berbiji tertutup ya. Organ reproduksi Angiospermae adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak atau calyx dan mahkota corolla, kemudian benang sari stamen dan putik pistilum yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik ya. Ini ada 2 sperma, kemudian ini ada inti kutub, inti telur, dan ini inti sperma. Kemudian ini sel antipoda dan ini endosperma ya. Kemudian ini pada tanaman lumut dan paku ya. Lumut atau biasanya disebut Birophyta dan paku Pteridophyta bereproduksi dengan menghasilkan spora pada perkembangbiakan vegetatif, dan sedangkan generatif menghasilkan gametofit seperti pada gambar bawah ini ya. Ini menghasilkan spora. Ini pada tumbuhan paku, ini pada lumut ya. Ini spora, protalium, antheridium, arkegonium, menghasilkan spermatozoid, kemudian arkegonium ovum, ini bertemu ya, menghasilkan zigot di tumbuhan paku, sporofil, dan sporangium. Kemudian ini untuk tumbuhan lumutnya, ini spora, protonema, tumbuhan lumut, ini di antheridium, kemudian arkegonium ya.
Ini gametofitnya ya teman. Kemudian ini spermanya, ini ovum. Kemudian kamu menghasilkan zigot ya, pembuahannya itu kemudian prosesnya menjadi sporogonium dan sporangium dan menghasilkan dia spora. Di sporogonium ini dia menghasilkan sporofit ya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini. Oke, silakan apabila ada yang mau ditanyakan.